مرحبا أهلا النوادي. الحمد لله رب العالمين، نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Tak henti-hentinya khatib menyampaikan wasiat bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahihain dari Anas bin Malik menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kana yu'minu bil yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Di dalam hadis ini ada 4 pesan yang ingin Nabi sampaikan kepada kita, yang nanti di khutbah yang singkat ini kita akan menguraikan satu persatu dari pesan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tersebut, yang dimana Nabi awali dengan kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksud daripada pembukaan sabda Nabi dikaitkan dengan masalah keimanan. Artinya amalan-amalan ini menunjukkan kualitas keimanan seorang hamba. Dan di hadis ini juga memiliki makna bahwa iman itu harus diterjemahkan dengan amal, tidak cukup hanya sebatas lisan. Yang pertama yang dipesankan oleh Nabi di sini ada 4 poin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Makna daripada ucapan Nabi SAW bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan sesuatu yang bernilai pahala.
Jangan kita berucap sesuatu yang nanti mendatangkan dosa. Kata khaira di sini, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa semua ucapan yang kita sampaikan itu tertulis di dalam kitab amal kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqib wa atid." Tidaklah seorang hamba mengucap satu kata melainkan semuanya tertulis di sisi Raqib dan Atid. Raqib dan Atid terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun kebanyakan ulama mengatakan Raqib Atid adalah nama malaikat yang mencatat amal. Jadi satu ucapan di sini menggunakan kata qaulin, bukan al-qauli. Di dalam ilmu bahasa Arab, jika bentuknya nakiro bermakna satu kata. Jadi qaul itu diartikan satu kali ucapan, itu tertulis di dalam kitab amal kita. Bahkan di surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, "La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Seluruh perbuatan manusia yang kecil sekalipun maupun yang besar, semuanya itu terdata di dalam kitab amal. Sehingga dikatakan, jangankan ucapan, kata Imam Auza'i, jangankan ucapan tertulis dalam kitab amal, tabassum, senyuman pun itu tertulis dalam kitab amal. Karena Nabi katakan, tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Satu senyuman yang kau berikan di hadapan saudaramu dihitung sedekah. Maka amal sekecil apapun, dia sifatnya baik berupa pahala maupun dosa, semuanya terdata dan tertulis di dalam kitab amal kita yang nanti akan kita ketahui isinya di yaumil qiyamah. Sehingga para ulama menyatakan jangan pernah remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Bisa jadi perbuatan baik sekecil itu kita remehkan, ternyata di situ ada rahmatnya Allah. Dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Bisa jadi dalam dosa yang kita anggap sepele dan kecil itu, di situ ada kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan itu penting. Bahkan Nabi tempatkan kalimat yang baik, satu kata yang baik bernilai sedekah. Satu kata yang baik. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, Nabi bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah terhadap api neraka walaupun sedekah sepotong korma. Fa in lam tajid fa bi kalimah thayyibah. Kalau tidak ada kurma, sepotong kurma untuk kalian sedekahkan, Nabi katakan, maka berkatalah yang baik. Karena itu juga bernilai pahala, bernilai sedekah. Di dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalimah at-thayyibah sedekah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita timbang dulu. Apa yang kita ucapkan ini apakah bernilai kebaikan? Apakah menyenangkan hati manusia? Apakah bernilai kebaikan? Jika itu sudah kita pikirkan, maka ucapkanlah. Tapi yang kita ucapkan bernilai dosa, menyakiti hati manusia, dan ucapan yang tidak ada nilai kebenarannya, maka jangan diucapkan. Sehingga Imam Malik mengatakan, al-aqil idza takallama tafarrasa, wal jahil idza takallama tafallata. Orang yang berakal itu sebelum berbicara dia berpikir terlebih dahulu apa yang ingin dia sampaikan sebelum dia menyampaikan. Adapun orang yang tidak berakal, dia berbicara terlebih dahulu kemudian dia berpikir. Dan ini wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan sesuatu punya korelasi dengan keimanan seseorang. Keimanannya makin baik, maka tentu ucapannya yang keluar dari sana adalah ucapan-ucapan yang baik. Tidak ada sumpah, tidak ada caci maki, tidak ada mencela, tidak ada menghina, tidak ada ucapan-ucapan yang menyakiti hati manusianya.
itu menandakan kesempurnaan keimanan seorang hamba tersebut. Pesan kedua, Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia banyak diam. Kalau tidak bisa menyampaikan ucapan yang baik, khawatir terpeleset, banyak berbicara, kata ulama mengatakan, kathural kalam kathural khata'uhu. Makin banyak bicara, makin banyak salahnya. Sehingga jika tidak ada ucapan yang baik, lebih baik dia diam. Itu lebih selamat. Di dalam hadis Nabi katakan, as-sumtu sayyidul akhlak. Diam itu pemimpinnya akhlak yang terpuji. Riwayat yang lain juga Nabi katakan, as-sumtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam itu adalah kebijaksanaan, namun sedikit orang yang melakukannya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan, al-kalamu fil khair, al-kalamu fil khair min fiddah fasukutu min dhahab. Berbicara akan sesuatu yang baik bernilai bagaikan perak, namun diam daripada ucapan yang buruk bernilai emas. Artinya pahalanya menahan ucapan yang tidak baik itu pahalanya lebih besar dibanding mengucapkan sesuatu yang baik. Karena dampaknya adalah ketika mengucapkan sesuatu yang tidak baik atau menyakiti hati seorang manusia dengan lisannya, maka selama orang tersebut hatinya tersakiti, maka selama itu pula kita mendapatkan dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Maka dikatakan oleh sastrawan Arab mengatakan, al-lisan ahad minas sayf. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Kenapa mereka katakan lidah lebih tajam dari pedang? Setajam-tajamnya pedang, dia hanya mampu menyayat dan memotong sesuatu yang sifatnya zahir, hanya di fisik manusia, tapi dia tidak mampu mengiris dan menyayat hati manusia yang tersembunyi dalam sanubari. Tapi lisan manusia, ketika dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, maka ucapan itu akan menyayat hati daripada manusia tersebut, padahal hati tersembunyi di dalam sanubari. Maka dikatakan lidah manusia lebih tajam daripada pedang. Dikatakan juga al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lidah ini bentuknya kecil, tapi bahayanya sangat besar, kata para ulama tentang masalah lisan. Maka Nabi sudah mengajarkan kepada kita, kalau tidak bisa berkata baik, maka pilihan yang kedua, diamlah. Maka hal itu lebih selamat. Man shomata naja. Siapa yang diam, dia selamat, kata para sastrawan tentang wasiat yang Nabi sampaikan. Wasiat ketiga atau pesan ketiga yang Nabi sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Berapa banyak tetangga yang terganggu disebabkan oleh ulah kita. Mungkin ada yang memutar musik di tengah malam, mungkin ada yang ngobrol tengah malam, suara begitu keras, tetangga di samping lagi istirahat tertidur, mungkin suara motor, knalpot diganti, knalpot yang berisik suaranya, lewat di rumah tetangga, lewat di rumah kaum muslimin, terdengar, terganggu. Di situ mungkin ada orang tua yang sedang istirahat, di situ mungkin ada orang sakit yang sedang istirahat, di situ mungkin ada anak bayi yang sedang tidur, semuanya terganggu, terbangun, maka berapa banyak dosa yang akan dia tanggung. Dia menyakiti. Dan harus diingat, semuanya terdata dan tertulis. Tidak ada satu amalan manusia di dunia, melainkan semuanya pasti Allah Ta'ala akan hisab satu persatu. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kalau yang dia lakukan kebaikan, tentu Allah akan membalas dengan kebaikan. Wala yadhlimu rabbuka ahadan. Namun jika dia melakukan satu kejahatan, kezaliman, itu pun nanti Allah akan membalasnya. Jadi kita harus berhati-hati kalau punya tetangga. Kita lihat apakah aktivitas kita ini mengganggu. Jika kita melakukan sesuatu, izin terlebih dahulu yang jika memang mengganggu kenyamanannya. Jika punya makanan tercium, berikan kepadanya makanan tersebut, dibagi, hadiahkan kepada mereka. Inilah ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari, padahal seorang sahabat yang fakir miskin,
Tapi Nabi memberikan pesan kepadanya, ya abada, idza tabakhtal maraq fa'akthir ma'ahu wa ta'ahad bihi jirana. Wahai abada, kalau kau masak sayur, perbanyak kuahnya, dan jangan lupa kau bagikan kepada tetanggamu. Padahal beliau tidak mampu beli daging, beliau hanya mampu memasak sayur dengan kuahnya saja, tanpa ada daging. Kata marak di dalam bahasa Arab artinya sayur yang ada daging di dalamnya. Tapi karena beliau seorang miskin, makanya Nabi pesankan, engkau tidak mampu beli daging, yang kau masak sayur hanya kuahnya, perbanyak kuahnya, sehingga kuahnya yang lebih itu kau bagikan juga kepada tetanggamu. Bagaimana jika kita yang mampu beli daging, kita mampu membuat sayur yang ada lauknya, maka apa salahnya kita berbagi? Minimal setiap hari Jumat paling tidak, atau minimal pernah memberikan kepada tetangganya. Ini akhlak yang nanti pahalanya kita akan merasakan sangat besar di yaumil akhir. Karena tidak mungkin seorang hamba itu bisa masuk surga kecuali dia harus baik dalam ibadah kepada Allah dan juga harus baik dalam ibadah kepada sesama manusia dengan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Pesan yang terakhir kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ada satu ayat yang dimana Allah Ta'ala memuji, menyanjung seorang sahabat dengan istrinya, walaupun mereka tidak memiliki makanan yang cukup untuk diberikan kepada tamunya, tapi mereka berikan, dan di malam hari mereka tidur dalam keadaan lapar, sedangkan tamunya Rasulullah SAW tidur dalam keadaan kenyang, dan mereka sembunyikan di hadapan tamunya itu bahwa mereka juga makan dalam keadaan kenyang, padahal mereka hanya melakukan drama untuk menutupi agar hati tamu tersebut tidak merasa terganggu dan tidak merasa sedih atau tidak merasa nyaman karena mereka tidak makan sedangkan tamunya makan. Turunlah satu ayat, yukfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang beriman lebih mengutamakan saudaranya melebihi diri mereka sendiri, padahal mereka sangat butuh akan hal tersebut. Allah menyanjung akhlak-akhlak tersebut. Maka 4 pesan Nabi, yaitu berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, cegahlah ucapan kita dari keburukan dengan diam. Dan yang ketiga, muliakanlah, hormatilah, bantulah tetangga kalian. Dan yang keempat, muliakanlah dan hormatilah tamu yang datang bertamu kepada kalian. Mudah-mudahan 4 pesan singkat ini bisa kita amalkan sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan keimanan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil kirim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasir haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadari wa lima ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hadil jum'a wal jama'at. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا المسلمين البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما اللهم انصر إخواننا المسلمين في تايلاند اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه فاسألوا فذكر الله أكبر في الصلاة